1 rakaat, boleh 3 rakaat, 5 rakaat, 7 sampai 11 atau bahkan lebih, yang penting ganjil gitu. Dengan yang ganjil-ganjil. Karena Allah sendiri pun ganjil, tunggal, maksudnya 1 gitu. Kalau diibaratkan seperti kado, ya, bungkusan kado. Jadi amalan-amalan antum ini ketika diserahkan ke Allah itu, kalau antum Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya pemirsa? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Kembali dalam acara ngobrol bareng di bulan Ramadan bersama saya Edi Rayadi, dan saya ditemani oleh AA Imron. Assalamualaikum A. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya A? Alhamdulillah. Mungkin langsung aja ya A. Di kolom komentar dari pemirsa ada yang bertanya tentang witir gitu. Kebetulan A, saya juga kurang ngerti, kurang paham gitu. Maksudnya penjelasan witir itu seperti apa sih A gitu? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Masalah tentang witir ya. Witir ini artinya kalau kita artikan secara lughah bahasa Arab, witir ini artinya ganjil. Ya, jadi sholat yang ganjil. Ya, dalam segi sholat disebutnya ganjil ya. Sebagaimana Allah berfirman bahkan bersumpah atas nama ganjil tersebut dalam surat Al-Fajr ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasyaf'i wal watr. Ya, demi yang genap dan juga yang ganjil. Ya, bahkan dalam hadis dikatakan bahwasanya Allah ini suka dengan yang ganjil-ganjil. Karena Allah sendiri pun ganjil, tunggal, maksudnya 1 gitu. Ya alhamdulillahnya, ya biasanya kita kebetulan juga nih, kita nih familiar witir ini ketika ibadah taraweh gitu kan. Yang dikerjakan boleh 1 rakaat, boleh 3 rakaat, 5 rakaat, 7 sampai 11 atau bahkan lebih, yang penting ganjil gitu. Yang biasanya dari hadis riwayat Aisyah dikatakan bahwasanya Rasulullah ini sering mengerjakan witir ini 11 rakaat. Gitu. Dan ingat, dan harus digarisbawahi pula bahwasanya sholat witir ini nggak cuma di bulan Ramadan. Gitu. Artinya di bulan-bulan lainnya pun kalau bisa witir itu dikerjakan. Dan biasanya witir ini dikaitkan dengan sholat penutup. Gitu. Jadi secara gambarannya ketika antum mengerjakan satu hal dari pagi sampai malam dan ditutup dengan witir, itu sama halnya witir itu kalau diibaratkan seperti kado, ya, bungkusan kado. Jadi amalan-amalan antum ini ketika diserahkan ke Allah itu, kalau antum bungkus dengan witir atau dengan kado, itu secara adab itu luar biasa. Begitu diterima oleh Allah tuh indah gitu. Maka sholat witir adalah sholat penutup dari rangkaian bentuk aktivitas antum gitu. Jadi kalaupun selain di bulan Ramadan antum tetap dianjurkan gitu salat witir. Nah itu maaf paling ya justru saya itu baru tahu gitu kalau setahu saya tuh witir di bulan Ramadan aja gitu. Ternyata di hari-hari biasa pun ada sebenarnya, terutama witir itu penutup sholat sunnah apa gimana itu? Keseluruhan amalan antum. Jadi misalnya pagi antum bangun. Ya, dari pagi itu terhitung kan amalan, pahala, sholatnya, sholat qobliyah subuh, sholat subuh, semua bentuk sholat, semua bentuk kegiatan yang baik-baik. Ketika di akhir malam antum tutup dengan witir, kayak gitu. Oh jadi witir itu bukan hanya ibadah sholatnya aja berarti ya? Pokoknya semua apa yang kita lakukan, yang termasuk amal baik itu dibungkus sama gitu. Witir. Gitu. Ibaratnya amalan antum nih hadiah untuk Allah ya kan, secara kita mau diserahkan. Cuma kalau nggak ditutup dengan witir, sama kayak hadiahnya tanpa bungkusan, tanpa tanpa kadonya gitu. Adapun witir kalau diibaratkan bagaikan bungkusan yang antum serahkan itu amalan antum ke Allah. Maka ketika ditutup dengan witir, seakan-akan ya Allah, ini bentuk kegiatan saya hari ini, saya serahkan semuanya kepadamu. Gitu. Rapih gitu ya, kalau kita secara adab tuh luar biasa. Kan, kalau dibungkus begitu kan enak rapih gitu. Adapun selesai witir antum mengerjakan amalan lain, itu bagaikan bentuk kado yang lain. Kalau nanti diputup lagi dengan witir lagi.
Biasanya kita jumpai nih misalnya ada saudara-saudara seiman kita selesai taraweh ini nggak witir ikut, ya. Biasanya pulang ke rumah, mungkin boleh jadi dia mau apa, mau kerjain tahajudnya kah, atau sholat hajatnya kah, atau sholat taubahnya kah, nggak masalah, ya. Adapun yang ikut taraweh langsung ditutup dengan witir biasanya 3 rakaat, itu juga nggak masalah. Adapun dia nanti mau tahajud, seakan-akan nih kadonya berbeda, hadiah untuk Allahnya nanti berbeda, kayak gitu. Jadi sebenarnya walaupun kita ikut witir berjamaah setelah tarawih di masjid, di rumah itu mau tahajud lagi, mau sholat hajat itu boleh ya? Karena Nabi pun pernah. Gitu. Artinya selama Nabi pernah melakukan, jadi nggak apa-apa. Gitu. Jadi gambarannya seperti itu, nggak melulu harus ditutup witir, kita nggak bisa ibadah yang lain, nggak gitu. Ya. Nggak ada ketentuan seperti itu. Setelah witir, antum nggak boleh sholat lagi, nggak ada. Ya. Jadi kalaupun antum mau sholat lagi, sholat malam, qiyamul lail, mau tadarus apa segala macam, ya nggak masalah. Artinya gitu. Allahu a'lam bishawab. Baik pemirsa, mungkin cukup sekian obrolan kita pada pagi hari ini dalam acara ngobrol bareng di bulan Ramadan. Kalau memang ada saran, kritik maupun pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar. Kami berdua undur pamit, saya Edi Rayadi ditemani oleh A. Imron. Terima kasih A atas penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan.